Episode 47, belum bisa bertemu karena beberapa hal. Setelah mendapatkan alamat Rizkia, Reza segera menyerahkan kertas catatan yang dia dapatkan dari perawat kepada Pak Damar. Pak Damar membacanya dan manggut-manggut, tanda dia mengenali alamat tersebut. Apakah kita akan pergi ke sana, Tuan Muda? Tanya Pak Damar. Kamu tahu alamat ini, Pak? Kata Reza balik bertanya. Tahu, Tuan Muda. Apakah ini alamat rumah Non Rena? Jawab Pak Damar, dan dijawab dengan anggukan oleh Reza. Tapi, Tuan Muda, kalau ke sana kita mau mengatakan apa tidak sebaiknya kita memberikan kabar kepada Tuan Besar terlebih dahulu, kata Pak Damar dengan ragu-ragu. Ini sekarang aku sedang memikirkannya, Pak. Apakah harus memberitahu Papa atau tidak? Jawab Reza. Boleh saya tanya sesuatu, Tuan Muda? Tanya Pak Damar. Apa, Pak? Kata Reza yang justru balik bertanya, apakah Tuan Muda yakin bahwa yang akan kita tuju Nona? Kalau memang Tuan Muda sudah sangat yakin, ada baiknya biarkan Tuan Besar yang mengambil alih. Karena kalau Tuan Muda sendirian, kita harus bagaimana? Dan yang membuat saya sangat heran, begitu dekat, kenapa Non Rena tidak pulang ke rumah? Ini aneh sekali. Alamat ini dekat sekali dengan sekolahan Tuan Muda. Bahkan dari sekolahan SD Tuan Muda, sangat dekat. Ini hanya kompleks seberang jalan SD Tuan Muda loh. Apakah tidak terlalu aneh? Selama ini Nona tidak pulang ke rumah. Kalaupun lupa alamat, tentu SD-nya dia tidak lupa bukan? Kan dekat sekali itu. Kenapa tidak sekalipun menghampiri kita ke sekolahan? Dan bisa masuk ke SMA Antartika. Tentu dia juga sangat cerdas. SMP-nya bukankah seharusnya di SMP 1 bulan? SMP mana Non Rena sebelumnya? Kenapa saya tidak merasa pernah melihatnya sebelumnya? Ini harus kita pertimbangkan dan pikirkan masak-masak terlebih dahulu. Saya sarankan agar Tuan Besar saja yang mengambil alih masalah ini, Tuan Muda. Bagaimana? Kata Pak Damar panjang lebar, memberikan Reza masukan. Karena menurutnya sangat janggal. Karena ternyata Renata tinggal tak jauh dari rumah Tuan Bagas Laksamana. Kenapa selama ini dia tidak pulang ke rumah? Reza terus berjalan sambil merenungkan kata-kata Pak Damar dengan sangat serius. Ambil mobil, Pak. Saya tunggu di depan ya, kata Reza pada Pak Damar. Dan Pak Damar pun segera berlari menuju ke parkiran. Di halaman rumah sakit, Reza masih terus berpikir dengan serius. Ketika mobil datang, Suster Ratna segera membukakan pintu depan untuk Reza. Reza pun langsung masuk ke dalam mobil. Sementara Suster Ratna menyusul masuk melalui pintu bagian belakang. Kita ke kantor Papa saja, Pak. Saya mau bertemu Papa dulu saja, kata Reza. Baik, Tuan Muda, jawab Pak Damar. Dan langsung menginjak pedal gas dan melajukan mobil menuju kantor Tuan Bagas. Begitu masuk ke dalam kantor Tuan Bagas, Reza mendapati papanya sedang duduk di meja kantornya dan tengah berbicara dengan asistennya, Pak Satria. Loh, ada apa kemari, Za? Tanya Tuan Bagas, heran melihat kedatangan Reza. Reza mau bicara sama Papa sebentar, jawab Reza seraya berjalan menuju sofa. Tuan Bagas memperhatikan Reza lekat-lekat dan akhirnya berdiri dari kursinya, menuju ke sofa di mana Reza duduk. Ada apa? Bicaralah, kata Tuan Bagas seraya menepuk pundak Reza. Sementara Reza melihat ke arah papanya dengan tatapan penuh keraguan. Bagaimana kemarin? Apakah yang dilihat Om Aldi betulan Rena, Pak? Akhirnya Reza menjawab setelah diam cukup lama. Tuan Bagas memandang Reza dengan tatapan kaget karena dia lupa bahwa Reza mendengar percakapan tersebut. Sementara dia sama sekali belum mempersiapkan jawaban yang tepat. Apakah Reza telah menyadari sesuatu? Apakah dia harus jujur atau lebih baik dia berbohong? Kata Tuan Bagas di dalam hati, sambil terus memandang wajah anaknya lekat-lekat, seolah sedang mencari tahu apa yang sedang dia pikirkan. Gimana, Pak? Tanya Reza lagi, seolah menyadarkan Tuan Bagas dari lamunannya. Jawab Tuan Bagas tergagap. Reza pun menjadi heran melihat sikap papanya. Tidak biasanya papanya bersikap seperti ini. Reza merasa papanya sedang menyembunyikan sesuatu darinya. Ada apa sebenarnya, Pak? Selidik Reza. Tidak ada apa-apa, Za. Kamu cuma mau tanya tentang hal itu, kata Tuan Bagas, mengulur waktu. Seraya tetap memprediksi apa yang sedang ada dalam pikiran Reza.
Apakah Reza tidak berhak tahu masalah ini? Kenapa sepertinya Papa menyembunyikan sesuatu dari Reza? Tanya Reza dengan penuh kecurigaan. Papa menyembunyikan apa, Za? Papa tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Om, apakah Om sedang menyelidiki Rizkia Anindita? Tiba-tiba saja Reza bertanya pada Pak Satria yang sedari tadi berdiri mematung. Karena Tuan Bagas belum menyuruhnya keluar. Pak Satria juga terlihat sangat kaget mendengar pertanyaan Reza. Dia melihat ke arah Tuan Bagas, seolah meminta jawaban. Sedangkan Tuan Bagas akhirnya mendapatkan jawaban tentang apa yang Reza ketahui. Tuan Bagas pun mengangguk pada Pak Satria, seolah memberikan isyarat agar Pak Satria mengatakan yang sebenarnya. Betul Tuan Muda, saya sedang menyelidiki seorang gadis yang bernama Rizkia Anindita. Atas perintah bos, jawab Pak Satria dengan jujur. Apa yang kamu dapatkan sejauh ini? Tanya Reza lagi. Sementara Pak Satria kembali melihat ke arah Tuan Bagas. Tuan Bagas pun kembali mengangguk. Pak Satria segera memberikan berkas yang sedari tadi dia pegang kepada Reza. Reza pun menerima berkas itu dan membacanya dengan sangat teliti. Oh, jadi karena sering berpindah-pindah ini kita kesulitan melacaknya kah? Gumam Reza. Jadi dia baru saja tinggal di Kota Bulan? Pantas saja. Gumamnya lagi. Aku yang tidak sakit saja tidak bisa mengenalinya, apalagi dia yang memang sakit seperti ini. Gumamnya lagi setelah membaca berkas kesehatan Rizkia. Tapi ini kenapa dia anak kandung bapak dan ibu ini? Maksudnya apa ini? Padahal aku sangat yakin dia adalah Rena. Aku tidak terima ini, aku mau tes DNA Pak. Seru Reza setelah membaca kartu keluarga Rizkia. Tuan Bagas memberikan kode pada Pak Satria agar mengambilkan berkas tes DNA di dalam lacinya. Pak Satria pun segera melaksanakannya dan menyerahkan berkas itu kepada Reza. Reza membacanya dengan sangat teliti. Loh, kapan ini dilakukan? Kok Reza tidak tahu? Jadi benarkan dia adalah Rena? Terus, kenapa Papa tidak menjemputnya? Dia sudah pulang dari rumah sakit hari ini. Tanya Reza dengan sangat bingung kepada Tuan Bagas. Papa masih memikirkan bagaimana cara yang tepat agar tidak ada yang terluka di sini. Papa juga masih menyelidiki kisah sebenarnya. Dan baru saja Papa mendapatkan jawabannya dari Satria sebelum kamu datang. Menurut Satria, memang benar ada kecelakaan terjadi 11 tahun yang lalu di Kota Landu, sesuai dengan cerita dokter yang menolongnya. Sekarang Satria sedang menyelidiki pelaku yang menabrak Rena. Papa mau pastikan dia tidak ada hubungannya dengan orang tua yang merawat Rena selama ini. Aldi juga masih menyelidiki kondisi Rena sejak pertama datang ke rumah sakit Cahaya. Karena ada pemalsuan dokumen, kita harus tahu pasti terlebih dahulu semuanya, baru bisa memutuskan langkah selanjutnya. Kata Tuan Bagas, memberikan penjelasan kepada Reza. Memastikan apa lagi? Kok Reza tidak paham ini ya? Itu adikku, Pak. Dia sudah sangat lama pergi. Dan sekarang, kita sudah menemukannya. Lalu kenapa kita harus menunggu? Kalau Papa masih mau menunggu, terserah Papa. Reza mau menjemput Rina sekarang juga, kata Reza seraya bangkit berdiri dan berniat melangkah pergi. Tuan Bagas memberikan isyarat pada Pak Satria agar membawa Reza kembali duduk. Pak Satria pun dengan sigap menghentikan langkah Reza dan membalikkan badannya agar menghadap Tuan Bagas. Maaf Tuan Muda, silakan duduk kembali. Bos belum selesai bicara, kata Pak Satria dengan sangat sopan namun sikapnya sangat tegas. Begini Za, saat ini Rena tidak mengingat kita. Selama 11 tahun ini, dia mengalami amnesia. Kamu kan juga sudah membaca berkasnya, dan Dokter Frida sedang berusaha mengembalikan ingatannya. Tanpa ingatan itu, bagaimana kita akan mengambil Rena? Sedangkan mungkin saja, menurutnya orang tuanya saat ini adalah orang tua kandungnya. Itu yang pertama, sedangkan yang kedua, kita belum tahu hubungan antara pelaku tabrak lari dengan orang tuanya saat ini. Apakah ada terjadi rekayasa kecelakaan atau tidak? Sehingga kita bisa memutuskan apakah ini tindak kejahatan atau tidak. Dan yang ketiga, ibu yang merawat Rina selama 11 tahun terakhir. Saat ini sedang hamil muda, kehamilan pertama setelah 16 tahun menikah. Jika ternyata bukan tindak kejahatan, jika ibu ini sampai syok dan menyebabkan dia kehilangan bayinya. Setelah menunggu selama itu,
Bukankah kita akan menjadi orang yang sangat kejam dan tidak tahu terima kasih? Karena itu tidak akan bisa kita gantikan dengan uang berapapun. Yang keempat, kita masih menunggu hasil penyelidikan Aldi. Apakah betul amnesia ini disebabkan oleh kecelakaan itu atau ada hal lain? Yang kelima, kamu setiap melihat Rina selalu saja pingsan. Kenapa kamu pingsan? Bagaimana jika harus hidup serumah? Jika setiap melihat dia kamu selalu pingsan. Sampai di sini apakah kamu bisa mengerti apa yang sedang Papa pertimbangkan? Jawab Tuan Bagas, mencoba memberikan Reza pengertian. Masalah Reza pingsan mungkin karena mata Reza tidak mengenalinya. Maka tubuh Reza mengirimkan sinyal kepada Reza. Tapi Reza yang tidak menyadarinya. Tapi tadi malam Reza mendapatkan jawabannya melalui mimpi. Baru Reza sadar bahwa gadis yang berkali-kali Reza lihat adalah Rena. Itulah kenapa Reza selalu merasakan ada getaran aneh yang terjadi setiap Reza melihatnya. Sekarang, setelah Reza yakin seperti ini, Reza yakin Reza akan baik-baik saja. Jika bertemu dengannya, Reza akan bisa mengontrol diri Reza dengan baik, Pah. Karena Reza sayang sama Rena. Reza mau bersama Rena lagi, Pah. Kali ini Reza janji akan menjaganya dengan baik, sepenuh jiwa dan raga Reza, Pah. Izinkan Reza menjemput Rena, Pah. Jawab Reza dengan nada parau, dan bahkan matanya mulai berkaca-kaca. Dan air mata pun mengalir pelan melalui sudut matanya. Iya, Papa paham, Za. Tapi kamu tidak boleh egois seperti itu. Bagaimana dengan Rena? Kamu kan juga melihatnya sendiri. Dia juga pingsan ketika melihatmu. Lalu apakah kita harus memaksa dan membuatnya terus pingsan saat melihatmu? Sabar, Za. Kita harus menunggu agar Rena juga ingat kepada kita, agar dia bisa melihatmu tanpa harus pingsan, bukan? Apakah kamu mau melihat dia terus-menerus pingsan? Terang Tuan Bagas berusaha agar Reza bisa membaca keadaan, mengalahkan rasa egois yang sedang berkecamuk di dalam dada. Reza pun terdiam mendengar penjelasan Tuan Bagas. Dia mencoba memahami, namun kerinduan yang ada di dalam hatinya membuatnya kembali tidak sabar. Reza mau buktikan sekali lagi dulu, Pah. Reza mau menemui Rena, memeluknya setidaknya sekali saja. Reza sangat rindu sama Rena, Pah. Izinkan Reza menemui Rena, kata Reza dengan nada sangat mengiba. Rena sudah 2 kali pingsan dalam beberapa hari ini, Za. Apakah kamu tidak kasihan? Apakah kamu lebih suka melihat dia sakit? Apakah sedangkal itu rasa sayangmu pada dia? Kalau iya, lebih baik kita tidak mengambil Rena kembali selamanya. Karena Papa tidak mau anak Papa kesakitan. Lebih baik aku biarkan dia hidup baik-baik saja di luar sana. Sambil memperhatikannya dari jauh, jawab Tuan Bagas, mengancam dengan tegas. Reza terperangah mendengar ancaman Tuan Bagas. Reza sangat menyayangi Rena, Pah. Reza sangat merindukannya, Pah. Reza pun terisak-isak. Tubuhnya mulai bergetar akibat tangis yang terpecah seketika itu juga. Tuan Bagas pun memeluk tubuh anak laki-lakinya, menepuk pelan punggungnya. Sabar, Za. Akan ada waktunya kita memeluknya lagi. Papa sedang berusaha, tapi kita jangan sampai membuatnya terluka. Papa tidak akan bisa memilih antara kalian berdua. Tapi Papa tidak akan pernah membiarkanmu melukai Rena. Kamu kan satu sekolah sama dia. Kamu bisa melihatnya dari jauh. Hanya jangan biarkan dia melihatmu. Sampai Dokter Frida memberikan kabar baik. Kita harus bisa menahan diri agar kita bisa memiliki Renata seutuhnya kembali. Apakah kamu mengerti? Kata Tuan Bagas dengan sangat lembut. Terus memohon dan mengibah hanya demi sebuah